upaya yang sungguh-sungguh begitu sehingga ilmunya barokah, bisa diamalkan dan menjadi pahala bagi orang tua dan juga kejayaan Indonesia. Amin dan intinya. Ya, berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Terima kasih. Mari teman-teman kita lanjutkan berdiskusi karena memang titik lemah itu adalah bagian variabel dan karena variabel itu menentukan desain. Desain itu desain ditentukan berdasarkan permasalahan. Kemudian kalau desainnya tidak sesuai, itu bisa tidak menjawab tujuan, jadi tidak sampai tujuan. Sebagai contoh, Bu Endang mau pergi ke Surabaya, kemudian Bu Endang merancang naik kereta, kemudian kereta itu ada yang dari Malang ke Surabaya, ke arah Surabaya, tapi juga ada yang berlawanan ke arah Blitar gitu. Tapi kalau Bu Endang tidak merancang perjalanan itu tepat gitu, bisa jadi Bu Endang semula niatnya pergi ke Surabaya, tapi sampainya ke Blitar gitu. Semakin jauh bukan semakin dekat. Jadi mirip seperti itu. Jadi rancangan penelitian itu sangat penting. Karena teman-teman itu ongkos bisa murah, penelitiannya cepat, itu karena kita tepat merancang penelitian. Nah, Bu Endang ini akan share screen dari tugas-tugas yang diberikan, sekaligus juga mereview. Bu Endang sih mengharapkan supaya mahasiswa melihat pekerjaannya masing-masing sebetulnya. Ini Bu Endang mulai dari kelas A ya, dari kelas A. Bu Endang kemarin sudah memilih dari anak kelompok yang urutannya paling besar kemarin punyanya temanmu. Nah ini teman yang lain. Ini misalnya untuk deskriptif, ini yang paling gampang ya, deskriptif expose facto. Expose faktonya nggak usah ditulis juga nggak apa-apa, itu pasti deskriptif. Dan experimental research design itu adalah termasuk ini. Apakah kalian bisa melihat slide yang ditampilkan Bu Endang? Bisa, Bu. Baik. Kita coba perhatikan, ini punyanya Denti ya, mohon maaf Denti, jadi kalau misalnya kalian sambil ini mohon ketua kelompok memeriksa anggotanya masing-masing ya, karena ini kuliah, kalau kemarin praktikum ya mahasiswa ikut mungkin tidak ada persyaratannya yang rumit kecuali waktunya presentasi, tapi kalau kuliah ini ada presensinya, jadi mohon diperiksa ini anggotanya apakah sudah lengkap apa belum. Kalau belum, mohon dibantu mengingatkan beliau-beliau barangkali lupa bahwa ini kuliah masih ada. Minggu depan kita jadwalnya sudah habis, tapi Bu Endang akan menggunakan waktu untuk kuis. Dan kalau kuisnya teman-teman bisa bagus, nanti tidak perlu ikut UAS. Jadi gitu ya. Jadi biasanya kalau teman-teman seperti itu, akhirnya nanti nilainya sudah misalnya sudah 80 gitu, terus di kuis, terus diberi kesempatan Bu Endang untuk bebas ya, mau ikut mau nggak ikut gitu. Terus akhirnya ikut. Setelah ikut ternyata nilainya jatuh gitu. Jadi yang dipakai adalah nilai yang terakhir. Jadi kalau sudah dapat nilai 81 ke atas ya mestinya kalian nggak usah ikut supaya resiko turun itu tidak ada. Tapi kalau mau penasaran dan sebagainya, Bu Endang ya tidak mempermasalahkan gitu ya. Jadi
Ini suka-suka mahasiswa. Ini dosen ini kan hanya fasilitator, memfasilitasi mereka yang mau belajar, mau berlatih. Jadi seperti itu. Jadi pada hari ini mohon diperiksa anggota kelompok nanti setelah diperiksa ketua kelompok dilaporkan kepada ketua kelas. Kalau ketua kelas nanti baru melapor kepada Bu Endang lewat chat ya. Nah, teman-teman seperti di praktikum, ketitik kelemahan adalah di bagian dan selalu ya, selalu dan selalu padahal sebetulnya masih ada terusannya gitu. Tapi kalau teman-teman di bagian ini saja itu masih bingung ya, ini mari kita diskusikan gitu ya. Pertama, Bu Endang mengingatkan kepada mahasiswa, ini adalah salah satu contoh ya, ini permasalahan dari tiap mahasiswa. Ini bagaimana struktur komunitas vegetasi mangrove. Gitu. Coba perhatikan ya. Ini dari kalimat ini saja, ini menunjukkan kalau Denti masih ada masalah gitu. Karena apa? Ini ada struktur komunitas vegetasi mangrove. Mangrove itu adalah vegetasi. Komunitas tumbuhan itu adalah vegetasi. Jadi kalau seperti ini tumpuk-tumpuk sama dengan barusan. Ini jumlah individu tiap jenis spesies. Nah, misalnya kalimat begitu, itu kalau diucapkan anak SD, anak TK gitu ya mungkin wajar ya. Tapi ini kan anak ekologi, anak biologi semester 5 ya tidak pada tempatnya lah. Mana Denti? Coba ini kesalahan apa yang bisa direvisi apa saja ini? Denti, silakan. Iya, Ibu. Coba dibetulkan. Yang perlu dibetulkan apa saja nih? Kesalahannya banyak ini dalam satu kalimat ini aja. Ayo Denti, silakan. Jadi Bu Endang dulu belajar di SD ya. Itu kalau misalnya menulis itu kurang sesuai, itu termasuk tidak dinilai 10. Karena dulu itu jarang, nilai 100 itu jarang. Selalu nilai itu maksimum 10 gitu. Nah, ini kalau misalnya seperti ini kalimat pelajaran anak SD membuat kalimat ini sudah banyak salahnya. Ayo Denti jangan kalah sama anak SD. Iya, Ibu. Itu Bu, bagaimana struktur mangrove di pesisir Pantai Cengkrong gitu mungkin. Terus yang salah tulisannya apa? Bagaimana Ibu? Yang tulisannya salah. Di komunitas vegetasi itu. Baik, terima kasih. Rike, silahkan kalau ada yang masih perlu diperbaiki dari apa yang disampaikan oleh Denti. Rike, silahkan Rike. Berayu, adakah? Iya, dilangi kata komunitasnya gitu, Bu. Atau enggak yang vegetasi gitu, Bu. Ada yang bisa membantu Bu Endang itu statement ini itu bisa diperbaiki apa saja yang perlu diperbaiki. Ada yang bisa membantu seluruh kelas? Ini ketua kelompoknya siapa ini? Denti dan kawan-kawan ini. Dan jangan-jangan Denti. Iya Bu Denti. Wih, mantap. Ini anggota kelompok nggak ada yang bisa merevisi? Kalau Bu Endang sih banyak salahnya ini. Coba itu Pantai Cengkrong itu apa? Nama pantai. Atau benda? Nama Atau benda? Nama pantai. Terus, kalau Denti saya tulis pakai huruf kecil, boleh apa enggak? Iya Ibu. Tidak. Pelajaran SD kan itu? Loh, kamu tadi sudah dibandingkan dengan anak SD itu ya harusnya tersinggung berat, Denti. Jadi Bu Endang minta maaf ya membandingkan dengan anak SD. Jadi mestinya pesisir ini nggak apa-apa huruf kecil. Pantai Cengkrong itu name. Jadi desa tepatnya Bu Endang ini desa Landung Sari itu nggak boleh desa itu tulis huruf kecil.
Jadi Pantai Cengkrong itu satu nama. Kalau Cengkrong tok gitu belum tentu pantai gitu. Makanya ini Pantai Cengkrong itu adalah satu paket. Udah begitu, misalnya pantai ke Pasir Putih gitu. Lah di mana-mana banyak pasir putih gitu. Ya oleh karena itu ini pasir Pantai Cengkrong, Trenggalek ini juga kan nama kota. Jadi ini nanti kalau kalian misalnya menulis terus tulisannya seperti ini, itu baik itu di SHP maupun seminar proposal, menjawab ini itu disalahkan teman-teman. Nanti di dalam paper pun sekali disalahkan, nggak boleh seperti ini. Ini menunjukkan kalau kalian kurang teliti gitu loh. Perlu lebih teliti, bukan kurang teliti tapi perlu lebih teliti. Coba perhatikan, ini punyanya Rike, Taman Nasional Wakatobi. Ya kan? Ditulis huruf besar. Ini adalah sebuah contoh yang baik. Nah, terima kasih untuk Rike ya. Nih, Waduk Selorjo. Nah, ini sudah betul ini. Ngantang, Kecamatan Ngantang. Oh, ini adalah sebuah contoh yang baik. Nah, ini bagaimana kerapatan Edelweiss. Nah, Edelweiss ini kalau bahasa Jerman itu harus huruf besar. Kalau nama Indonesia kacang panjang, toge, dan sebagainya itu huruf kecil. Terus Anaphalis javanica ini juga kan nggak boleh sembarangan ditulis begini. Jadi bagaimana Septi, where are you? Nah, terus kemudian juga teman-teman ini kalau tulisannya begini, bagaimana diversitas kupu-kupu famili Nymphalidae di perpustakaan Universitas Brawijaya? Menurut saya selama musim hujan, menurut saya ya nggak bener lah. Masuk di perpustakaan ada kupu-kupu. Nah, kupu-kupu ini ada di pintu masuk rektorat. Tapi kupu-kupu yang sudah mati gitu. Maksudnya bagaimana ini? Kok ada kaitannya dengan musim penghujan? Gimana Putri? Ya, ini ya teman-teman ya. Ini kalau tes pegawai negeri ya atau tes perusahaan swasta, ini menunjukkan kalau kalian kurang teliti itu nggak bisa diteruskan ya, nggak boleh dipelihara, tidak perlu dikonservasi kesalahan-kesalahan model begini. Jadi harus apa ya, all out itu tadi yang disampaikan Bu Endang itu. Sepenuh hati mengamalkan semua ilmu yang sudah pernah diperoleh. Jadi kupu-kupu hidup di perpustakaan atau enggak? Putri? Ya Ibu, maksud saya itu di sekitar perpustakaan itu Bu, yang banyak. Ya, kamu tulislah di halaman, di depan, di samping, di belakang, atau apa, di sekitar gitu. Halaman, di halaman, harus begitu lah. Kalau di perpustakaan ya berarti ini kupu mati atau gimana. Betul nggak? Terus Universitas Brawijaya itu tulisannya ketika di dalam bahasa Inggris tidak menjadi Brawijaya University ya. Jadi tetap Universitas Brawijaya karena Putri ini kalau menulis paper gitu dalam bahasa Inggris tidak menjadi female gitu. Jadi Putri ya tetap karena Putri itu adalah name gitu ya. Jadi tidak boleh diterjemahkan menjadi female atau lady gitu. Jadi itu termasuk yang harus maksudnya teman-teman boleh mentranslate bahasa Indonesia, abstrak bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, itu Bu Endang juga sering melakukan pakai Google Translate gitu ya. Itu boleh, tapi yang dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia itu yang nggak boleh. Nah, itu kalau setelah ditranslate kemudian harus diperhatikan, diperiksa lagi, jangan sampai dia mentranslate itu tadi Universitas Brawijaya menjadi Brawijaya University, terus Putri itu menjadi Lady gitu misalnya gitu ya, Malang itu menjadi Unlucky gitu ya, kan bahaya kalau seperti itu. Nah, itu dari penulisan ya, penulisan dan juga kemarin diingatkan Bu Endang kalau bisa yang sudah kita tulis kita post
itu diperiksa kembali, dan kalaupun ada kesalahan tolong di-upload lagi, diposting ulang gitu kan, kemarin perintahnya begitu. Tapi ini masih teman-teman sepertinya tidak memindahkan perintahnya Bu Endang, jadi ya masih tetap salah. Oke, kita lanjutkan. Kalau ini adalah struktur mangrove gitu ya, struktur mangrove gitu. Kemarin saya ingatkan ya, mangrove itu ada mangrove plantation, ada mangrove forest. Jadi kalau teman-teman ini jangan selalu mengatakan hutan mangrove gitu, walaupun pokoknya besar-besar, tapi itu kalau hasil penanaman manusia itu bukan hutan mangrove, tapi mangrove plantation. Itu harus standar kita menyampaikannya gitu, karena akan ini ya, akan value-nya itu akan berbeda, apakah ini adalah forest, apakah ini plantation. Kalau plantation itu belum tentu berkualitas, tetapi apapun performanya daripada hutan mangrove itu high quality, apapun bentuknya. Apapun bentuknya itu adalah high quality sesuai dengan kondisi tempat dia hidup. Itu yang perlu teman-teman ketahui. Tetapi kalau mangrove itu banyak pohonnya, beragam dan sebagainya, belum tentu kualitasnya bagus. Bisa jadi itu tidak bagus. Gitu. Jadi oleh karena itu jangan terkecoh dengan indeks diversitas, jangan terkecoh dengan biomass. Coba perhatikan apakah ecological service-nya itu sebagus dari yang di primary mangrove gitu. Jadi kembali kepada permasalahan RPP, jadi ini jadi RPP ini teman-teman itu mengintegrasikan beberapa ilmu yang telah kalian peroleh di sebelumnya. Misalnya sebelumnya itu MPHPI, maka dalam penulisan. Terus kemudian di ekologi juga mempengaruhi sistematik, mempengaruhi biologi sel, mempengaruhi apa yang tidak mempengaruhi, semua mempengaruhi. Oleh karena itu, tolong teman-teman amalkan semua ilmu yang sudah pernah diperoleh dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Itu pesannya Bu Endang. Kalau kalian belum bisa mengamalkan, Bu Endang sarankan memperbanyak istighfar, baik bertobat, mohon pertolongan, mohon ampunan gitu ya. Itu biasanya karena banyak salah, mungkin diminta tolong ibu tidak dikerjakan segera gitu, atau disuruh amanah tapi ada yang kurang amanah gitu, misalnya seperti itu. Ya, jadi tolong diperhatikan. Untuk seperti ini, kalau di sini dikatakan struktur mangrove pantai, pergantian musim, hanya pergantian musim, maka variabel independen di sini adalah teman-teman di sini tidak disampaikan. Kalau misalnya ini adalah lokasi, mestinya permasalahannya adalah bagaimana variasi spasial struktur mangrove di sepanjang pesisir pantai Cengkrong saat pergantian musim. Musimnya juga harus jelas, pergantian musim itu musim kemarau ke musim hujan atau dari musim hujan ke musim kemarau. Nah, gitu ya, karena bisa jadi itu akan berbeda dampaknya. Pergantian musim saya kira bukan data nominal ya. Nama musim itu yang data nominal. Terus lokasi adalah data nominal, betul. Kalau koordinat itu adalah data koordinat. Nah, jadi teman-teman, ini independent variable itu kalau lokasi dengan permasalahan seperti ini kurang sesuai. Jadi kalau ingin lokasi, maka ini harus menjadi variasi spasial. Oke. Kalau teman-teman ingin variasi spasial dan temporal, ya boleh, berarti lokasi itu adalah variabel independen.
musim juga variabel independen gitu. Dan di sini adalah pada musim hujan dan musim kemarau gitu. Jadi permasalahannya mempengaruhi judul dan itu akan menentukan variabelnya. Ya. Jadi ini adalah sebuah contoh ya. Jadi kalau teman-teman itu diminta, ini Pantai Cengkrong ini penelitiannya Bu Catur dan kawan-kawan sama Mas itu apa itu Satria. Misalnya kalau misalnya seperti ini ya teman-teman, maka teman-teman ini variabel independen dan datanya ini akan lebih sedikit kalau hanya seperti ini dan ini tidak jelas, permasalahannya tidak jelas. Nah, kemudian musim di sini tidak bisa menjadi variabel bebas karena di sini hanya per saat pergantian musim. Ya, jadi musim di sini tidak bisa menjadi variabel karena hanya satu musim. Seperti kemarin saya sampaikan. Jadi kalau misalnya juga ini lokasi tidak bisa menjadi variabel independen karena di sini tidak ada beritanya. Ya, hanya di pesisir gitu aja. Ya kan? Coba Denti, do you understand what I mean? Denti. Insya Allah, Bu. Jadi terus dependent variable-nya apa dong kalau begitu? Kalau independent variable-nya seperti ini, dependent variable-nya menurut kamu jadinya bagaimana? Denti, silakan. Kan nggak Dependen. bisa, kalau struktur vegetasi begitu kan nggak bisa. Ini kan nggak bisa diukur, toh. Kepuasan mahasiswa bisa nggak diukur? Pak Bu Endang pakai termometer gitu mengukur kepuasan mahasiswa, bisa nggak? Nggak bisa. Jadi Bu Endang itu akan menanyakan bagaimana, apakah Bu Endang itu, kalian bertanya, Bu Endang menjawab nggak? Apakah Bu Endang memberikan kesempatan kepada mahasiswa bertanya? Jadi itu yang bisa diukur oleh Bu Endang. Nah ini sama dengan begini, struktur vegetasi mangrove gitu ya nggak bisa lah diukur. Nah, jadi bagaimana Denti, bisa nggak diperbaiki? Kemarin Bu Endang seingatnya sudah menjelaskan kalau struktur mangrove itu bisa ini gitu. Yang bisa diukur. Kalau yang seperti ini kalian bisa jadi kalau hanya begini berarti kalian bawa kamera saja. Betul nggak? Ini di belakang Bu Endang ini mangrove ya. Nah, mangrove di Taman Nasional Komodo selalu dipakai Bu Endang sebagai sebuah contoh gitu ya. Tadi walaupun penampilan mangrove-nya hanya rhizopora gitu ya, dan sedikit ada beberapa itu, tapi ini adalah the excellent one. Nobody can can complain gitu ya. Kenapa kok Taman Nasional Komodo kok cuma rhizopora, nggak boleh begitu. Ya suka-suka lah yang bikin gitu. Yang bikin siapa? Ya Allah Subhanahu wa taala gitu. Jawabannya. Siapa yang mau komplain? Beliau yang luar biasa gitu. Memberikan yang terbaik untuk kita semuanya. Nah, jadi gitu. Ini selalu dijadikan contoh Bu Endang untuk memudahkan memahami bahwa diverse di Indonesia yang mega diversity ini ada gradasinya. Ini Wakatobi ini Bu Endang belum pernah ke sana, ini masih bermimpi pergi ke Wakatobi. Baik, ayo bagaimana Denti, Rike, Mafulisa, silakan anggota ini Putri, Septi, silakan membantu dependent variable-nya apa. Ini juga sama nih, struktur terumbu karang, ya nggak bisa lah. Ini jenis fitoplankton, mosok begitu.
Salah kabeh iki. Nah, ini kerapatan Edelweiss. Bagaimana kerapatan Edelweiss di Gunung Batok? Nah, ini lokasi juga nggak bisa. Karena nggak ada tulisannya. Nggak ada permintaan untuk mengamati variasi spasial. Ya, jadi nggak bisa menggunakan lokasi untuk apa gitu. Jadi teman-teman variabel itu sangat tergantung kepada permasalahannya. Bagaimana diversitas kupu-kupu ini lokasi juga nggak bisa karena lokasi ini bukan menjadi variabel gitu loh teman-teman. Kalau misalnya begini, ini yang teman-teman harus paham gitu. Yang namanya variabel itu adalah vary dari kata vary, able itu dapat berubah gitu loh. Nah, kalau variable itu berarti kalau lokasi menjadi variable itu berarti ada lokasi 1, 2, 3 dan ini gitu. Jadi misalnya begini ya tanyakan bagaimana variasi spasial diversitas kupu-kupu gitu. Karena bisa jadi Bu Endang punya permasalahan yang lain, bagaimana variasi temporal. Bu Endang nggak mau variasi temporal, tapi juga Bu Endang pengennya variasi diurnal, daily variation, atau mungkin Bu Endang pengennya seasonal variation, atau annual variation, gitu. Jadi sangat bervariasi gitu. Kalau nggak spesifik begini ya nggak bisa dijawab. Ayo, bagaimana ini Septi, Putri, Mafulisa, Rike, Denti, silakan dibetulkan variabel ini. Mana anaknya ini? Ini sudah Ayo, ada lagi siapa yang mau membantu temanmu ini yang kesulitan ini? Jangan takut melakukan kesalahan, mending salah sekarang daripada salah besok minggu depan, karena minggu depan kuis. Ayo, silakan teman-teman. Itu Bu, variasi spasial mangrove. Ya, baik. Variasi spasial mangrove. Kemudian dependent variable apa? Jangan ditutup gitu loh itunya, mic-nya. Langsung aja dibuka terus. Kenapa teman-teman ini senang banget gitu menutup mic gitu? Kan nggak ada dok-dok-dok di rumah toh. Mungkin jumlah komunitasnya Bu. Ini barusan Bu Endang mengingatkan tentang anak-anak kelas C. Coba kelas C silakan membantu menjawab. Ini temanmu dari kelas A masih kesulitan. Kelas C. Kelompok 5 silakan kelompok 5 kelas C. Ya Ibu, mungkin saya izin menjawab ya Ibu. Mungkin kelimpahannya ya Ibu. Kelimpahan apa? Kelimpahan yang ada di vegetasi, yang ada di mangrove Ibu. Kelimpahan seedling, apa sapling, apa pods, atau tree? Tree Ibu. Tree, berarti kalau tree berarti di sini harus pohon. Bagaimana struktur pohon mangrove gitu, baru di sini amati pohon doang. Berarti kalau vegetasi itu apakah mencakup seedling
Ya Semoga iyalah. Jadi semuanya teman-teman ya, Bu. harus membayangkan. Ini coba pergi ke apa? Mari ke Taman Nasional Komodo lewat lewat ini picture-nya Bu Endang ini ya. Bentar gini ya, lihat ini. Nah, kalau seperti ini kan teman-teman tidak hanya menemukan yang pohon. Ada yang seedling, ada yang sapling, ada yang poles, kemudian ada yang tree gitu. Baik, Seedling Ibu. itu adalah semai, ya. Seedling itu adalah semai. Sapling itu adalah anak pohon. Nah, kemudian poles itu pohon muda. Nah, kemudian tree itu baru pohon gitu. Oke. Nah, berdasar pada itu, silakan Rike diperbaiki kalau struktur terumbu karang itu juga mirip seperti struktur vegetasi. Nah, jadi harus dijelaskan apa yang diamati. Tadi di sini disampaikan kelimpahan, padahal kalau untuk mengamati tumbuhan itu bisa kelimpahan, bisa basal area, bisa juga coverage, bisa juga frekuensi. Nah, jadi teman-teman harus memperhatikan. Kalau misalnya di sini struktur vegetasi dan maksudnya hanya kelimpahan, ya di sini bagaimana kelimpahan, begitu saja. Kalau struktur ya nggak bisa, jadi nggak cocok gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya di sini ini, ya ini coba ya, Denti, kamu ikut penelitian bersama saya gitu kata Bu Catur. Terus kemudian kamu lakukan pengamatan gitu. Nah, kalau Bu Catur mintanya struktur vegetasi mangrove, struktur mangrove, terus Denti hanya mengamati kelimpahan saja, ya nggak bisa karena itu tidak sesuai dengan ini. Jadi harus kelimpahan, kemudian cover rate, basal area, nanti terus indeks diversitas, richness, evenness, dan sebagainya itu pergi kemana gitu. Nama spesies gitu. Variabel dependent toh nama spesies itu. Nah, kenapa kok di sini nggak ada? Gitu. Nih, jenis fitoplankton yang diamati ini juga sudah betul, tapi masih kurang. Kelimpahannya mana gitu ya, kelimpahannya mana, frekuensinya juga mana gitu, belum di sini. Ini struktur terumbu karang. Kalau terumbu karang bagaimana? Nah, Rike silakan Rike. Ya Ibu, mungkin itu diganti kelimpahan terumbu karang yang teramati gitu ya Bu, atau Terus apa lagi mungkin selain kelimpahan? Selain kelimpahan apa kalau terumbu karang biasanya yang diamati? kayak frekuensinya gitu Bu, Frekuensi, frekuensi oke. terumbu karang. Terus apa lagi? Terus apa ya? Coverage. Ya, coverage, ya betul. Kemarin tuh yang di papernya anak-anak mahasiswa itu ada yang coverage yang terdegradasi, berat, terdegradasi ringan, tidak terdegradasi, begitu terlihat, gitu ya, diamati juga. Jadi ini menunjukkan kalau kalian serius selain jenis terumbu karangnya, gitu. Oke, begitu. Kira-kira ada pertanyaan apa tidak ya dari mahasiswa untuk descriptive research. Jadi perhatikan antara permasalahan dengan independent dan dependent variable ini harus matching. Harus matching. Ini menentukan apakah alat yang dibawa itu banyak atau sedikit tergantung variabel yang kalian amati gitu. Ya, berapa lama kalian di lapang ya itu jumlah bekal yang dibawa sangat tergantung gitu ya. Ini sangat penting ya, makanya perhatiannya. Ini juga kerapatan edelweiss. Ini kalau hanya kerapatan berarti tidak ada apakah tanamannya itu masih kecil, juvenil atau dewasa. Tidak ada. Kemudian coverage gitu juga mungkin tidak ada juga. Jadi sebaiknya perlu lebih teliti.
kupu-kupu. Nah, ini juga gitu. Ini untuk deskriptif seperti itu, teman-teman silakan ada pertanyaan kah? Jangan segan-segan ya, jangan segan bertanya, karena kalau ada pertanyaan itu menunjukkan kalian memahami sesuatu, tapi ada yang belum paham. Tapi kalau tidak ada pertanyaan, itu ya ada dua kemungkinan, paham atau tidak paham. Silakan kalau ada yang masih belum paham. Gimana Putri dan kawan-kawan, apakah bisa merevisi data yang ini? Putri dan kawan-kawan. Putri tidak Iya, merespon. Bu, akan kami segera revisi. Baik, yang lengkap ya revisinya. Ya. Yang kedua, ini Bu Endang sedikit saja menyampaikan kalau tidak ada pertanyaan, berarti mudah-mudahan supaya saya bisa paham. Apakah jenis media tanam yang diberikan, coba, apakah jenis media tanam yang diberikan pada tumbuhan coklat mempengaruhi diameter biji coklat? Di sini ada coklat, di sini ada coklat. Itu aja sebagai satu kalimat itu kurang sempurna. Kemudian menurut Rike, mana Rike? Rike ini eksperimen atau non eksperimen? Iya, Bu, harusnya non eksperimen ya, Bu. Nah, itu kalau eksperimen jadi gimana? Kalau ini menurut Bu Endang ya eksperimen, kalau non eksperimen jadi bagaimana? Ya, ini ya teman-teman, mohon perhatian gitu karena eh, eh, mempelajari sesuatu itu tidak hanya bisa dengan membaca. Jadi harus menulis. Nah, kalau menulis teman-teman itu apa yang di kepalanya diekspresikan, ini adalah ini contohnya. Nah, kita bisa melihat dengan jelas mana salahnya gitu. Maka sebetulnya teman-teman di sini salah enggak apa-apa. Yo, tapi kan malu, Bu. Oh, malu sebentar enggak apa-apa. Malu wajar. Kalau enggak malu ya teman-teman salah. Kalau Bu Endang bukan berniat mempermalukan, tetapi Bu Endang mempermasalahkan tulisannya, bukan mempermalukan orangnya gitu. Dan kalaupun cara Bu Endang ini membuat mahasiswa dipermalukan, ya Bu Endang mohon maaf. Tapi Bu Endang tidak punya niatan seperti itu. Yang dipermasalahkan Bu Endang itu yang disalah-salahkan bukan mahasiswanya, tetapi tulisannya ini. Jadi jangan pernah menulis coklat ini 2 kali gitu. Itu sebagai satu kalimat pelajaran bahasa Indonesia. Kalau untuk pelajaran RPB ini ada kesalahan karena di sini ada media tanam yang diberikan, itu kata kuncinya. Ya, Rike, bagaimana? Ada usulan Putri, Septi, Mafulisa. Ini Iya, Bu. Mafulisa belum bicara, Septi belum bicara. Iya, Bu. Iya, Bu. Mungkin itu Apa? diganti efektivitas jenis media gitu ya, Bu. Atau bagaimana? Jadi teman-teman. Kalau izin Ya, menambahkan, silakan. kalau menurut saya itu kata yang diberikan itu dihilangi. Jadi seperti ini, apakah jenis media tanam mempengaruhi diameter biji coklat begitu, Bu? Baik. Ini jenis medianya ada berapa?
Teman-teman, ini jenis medianya ada berapa? Mungkin untuk perbandingan sekitar lebih dari 2 gitu, Bu. Ya, kalau misalnya lebih dari 2, ya berarti apakah 2 jenis media tanam mempengaruhi pertumbuhan coklat? Oke? Kalau 2, kalau 3, beberapa gitu loh. Ya, teman-teman. Jadi teman-teman, jadi itu tadi ya, Bu Endang memberitahukan. Jadi ketika kalian itu hanya membaca, sepertinya sudah paham. Harus diberi kesempatan untuk menulis. Kalau menulis nanti banyak salahnya. Nah, ini teridentifikasi. Jadi kalau permasalahannya begini, maka tidak bisa jenis media menjadi variabel. Gitu. Nah, diameter biji coklat pasti menunjukkan bervariasi gitu, karena nggak mungkin yang secara genetik itu. Ya, kira-kira gitu. Satu lagi, Bu Endang memilih yang punyanya Putri yang di bawah. Apakah intensitas cahaya mempengaruhi kelimpahan makroalga fitoplankton di sumber sirap Putuk Rejo? Baik. Apakah intensitas cahaya mempengaruhi ini? Bagaimana kita tahu bahwa intensitas cahaya bervariasi? Putri, silakan. Ya, Ibu. Ya, bagaimana? Bagaimana intensitas cahaya mempengaruhi? Ya, Ibu, mungkin menurut saya dulu itu seperti kayak kan makroalga kalau misal jadi cahaya itu jadi cahaya apa disinari oleh cahaya itu berbeda gitu Bu, jumlahnya. Ada yang kena tutupan mungkin pohon atau langsung kena cahaya gitu Ibu. Berarti kalau lokasi, berarti kamu harus menyebutkan di sini variasi spasial intensitas cahaya mempengaruhi kelimpahan, gitu. Kalau kamu di sini ini adalah intensitas cahaya dalam 1 hari, berarti kamu pengamatannya pagi, siang, sore. Jadi apakah variasi temporal intensitas cahaya mempengaruhi kelimpahan gitu? Baru kamu di sini tulis di sini pagi, siang, sore, waktu dalam 1 hari itu sebagai variabel independen gitu. Begitu ya Putri? Jadi Iya kalau Ibu. kamu tulis lokasi, berarti di sini harus apakah variasi spasial intensitas cahaya mempengaruhi. Gitu. Kalau tidak ada keterangannya, ya bisa jadi di sini lokasi, bisa jadi waktu. Jadi jawabannya, kalau pertanyaannya hanya begini, maka kalau misalnya nanti Bu Catur menyuruh begini, terus kemudian di sini kamu menggunakan variasi lokasi, boleh. Nanti kalau ada mahasiswa yang lain itu menggunakan variasi temporal, boleh juga. Dua-duanya harus betul gitu. Itu karena menunjukkan apa? Yang ini tidak spesifik. Tapi kalau ingin spesifik lokasi, maka di sini harus ditambahkan variasi spasial. Gitu. Kalaupun tidak itu seperti yang di sini tadi intensitas varian itu ya. Jadi misalnya ini Mapulisa ini minyak Mapulisa. Apakah intensitas riparian di sungai mempengaruhi kepadatan populasi? Ya, kalau ini sudah jelas. Jadi lokasi udah jelas gitu. Jadi ini bagus. Ya, gitu ya. Jadi clear. Sekarang Bu Endang ganti bukan sekarang ganti anak RPB kelas B. Siapa yang mau diperiksa?
Ini ganti Mas ini. Sorry, keliru tugas yang dibuka. Permisi, Bu. Imade Arya. Saya mau tanya, Bu. Ya, silakan. Yang tadi punya Denti itu kan apakah dua media itu ya, Bu? Itu kalau misalnya apakah Suaranya terputus-putus ya, Bu Endang, nggak begitu menangkap. Coba di chat aja kalau sinyalnya jelek. Silakan pakai fasilitas chat kalau kurang, suaranya terputus-putus. Baik, ini Mas ini. Mas Made. Jadi biasanya dipanggil Arya. Baik, ini Mas Arya dan kawan-kawan. Tadi correlation sudah kita ganti dengan growth. Pertumbuhan udang menurun semenjak adanya operasi kilang minyak di pantai utara Kota Sidoarjo. Ini ya, ada semenjak, ada sejak, jadi nggak boleh pilih salah satu. Semenjak tahun 2013 ada operasi kilang minyak gitu. Jadi bisa gitu. Ini growth. Pertumbuhan udang menurun sejak ada operasi. Berarti tahun 2013 berarti in the past sudah. Berarti variabel independennya apa? Ini tadi siapa yang mau chatting tadi? Tadi siapa yang mau tanya tadi? Ya, teman-teman, kita lanjutkan. Belum ada chat dan yang bertanya tadi Bu Endang belum bisa menangkap karena suaranya putus-putus sampai di tempatnya Bu Endang. Jadi teman-teman, kalau pertumbuhan udang menurun sejak begini berarti variabel dependennya apa? Independen. Kalau kandungan oksigen, TPH, pH, kadar TDS itu apa? Mas Made Arya, silakan Made. Apakah ada di dalam kelas Made Arya? Ini mahasiswanya hanya 120. Ayo, ini siapa? Mas Made dan kawan-kawan silakan. Ini tadi Mas belum ada suaranya. Ya, izin jawab untuk kandungan oksigen, kandungan TPH dan sebagainya itu
itu variable dependent, Bu. Variable dependent. Iya. Iya, iyalah, variable dependent lah. Makanya pertanyaan Bu Endang, independent variable-nya apa menurut sampean, Mas Afif? Angka dari minyak yang mencemari pantai utara Kota Sidoarjo. Ini kan menurun sejak kemarin diingatkan Bu Endang ya, untuk growth and development serta succession itu adalah time series. Ingat-ingat ya. Growth, development, and succession itu independent variable-nya itu mesti ada time-nya. Gitu. Namanya juga growth. Kalau nggak growth ya nggak bisa lah, nggak ada time-nya ya nggak bisa. Nah ini kan sejak 2013 berarti until now kan. Jadi peneliti harusnya membandingkan antara tahun 2013 sebelum tahun 2013 dan setelah tahun 2013 dan until now. Jadi nggak bisa kandungan minyak. Kandungan minyak itu adalah termasuk variabel moderator kalau mau. Nah, juga termasuk kategori variabel dependent yang ada di sini. Kan belum tahu. Ya kan? Yang tahu kan sudah tahu kan tahun. Ya kan? Gimana? Jelas, Mas Afif? Iya. Jadi kalau misalnya seperti ini, di sini harus tahun. Apa yang ditulis di sini harus masuk ke sini. Nah, ini pertumbuhan udang. Kalau pertumbuhan udang di sini bukan laju reproduksi. Kalau ini berarti reproduksi. Kalau reproduksi itu masuk development, bukan pertumbuhan. Nah, mungkin kalau di sini pertumbuhan, ya berarti panjang badan, berat badan, gitu. Teman-teman harus bisa membedakan growth and development. Oke, ini Mas Arya, apakah nggak ada di sini? Ya wislah kalau nggak berkenan. Ini kondisi vegetasi pasca restorasi lahan tambang di Desa Rumpin. Ini Desa Rumpin, ini desanya juga huruf besar. Ya. Terus untuk growth ini kalau kondisi vegetasi begini, ini cocoknya untuk deskriptif, bukan untuk growth. Kalau growth ya berarti ada sesuatu gitu. Variasi pertumbuhan tanaman porang yang ditanam petani. Nah, ini kalau penelitinya mahasiswa, ini boleh menjadi non-experimental research design. Tapi kalau petaninya ini sekaligus menjadi researcher itu nggak boleh gitu. Jadi kalau ini hampir ini salah banyak ini. Ini variasi pertumbuhan tanaman porang yang ditanam petani. Kalau ini pertumbuhan itu berarti apa? Variasi pertumbuhan. Ini kurang begitu jelas ya. Kalau variasi pertumbuhan ya harus dijelaskan di sini variasi pertumbuhan pada umur 1 sampai 4 tahun gitu. Terus kemudian di sini umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun gitu. Kalau maksudnya ini variasi pertumbuhan dari awal hingga akhir musim hujan gitu ya berarti di sini awal musim hujan, pertengahan musim hujan, akhir musim hujan gitu. Jadi kalau ini pertumbuhan tanaman porang juga salah ya. Ini sulit, ini juga tadi seperti itu. Harusnya tinggi tanaman, mungkin jumlah kata, lebar daun, kayak gitu, diameter batang semu, harusnya ditulis begitu. Tidak bisa pertumbuhan begini. Ini nggak bisa diukur, pertumbuhan itu nggak bisa diukur, karena ini merupakan variabel namanya variabel laten.
Jadi merupakan gabungan dari banyak hal gitu. Sama dengan IPK mahasiswa ya. IPK mahasiswa itu tidak ditentukan oleh satu mata kuliah, tetapi harus dari gabungan seluruh mata kuliah yang ada di UB gitu. Nah, ini kondisi vegetasi pasca restorasi ini juga kurang jelas, harus dilihat lagi ini setelah berapa lama. Jadi kondisi vegetasi pasca restorasi selama 10 tahun gitu misalnya. Berarti kita akan tahu bahwa di sini adalah yang awal tahun, akhir tahun, dan seterusnya. Jadi kalau jenis tanaman luas tanah ini variabel independen ya kurang sesuai. Nah, ini analisis luas kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan sejak tahun 2020. Oke. Jadi ini sudah ada time frame-nya. Nah, tapi ini variabel independennya kurang sesuai. Ya, ini anak Kalimantan, Rahidin, silakan. Nah, nanti habis itu Yudhistira ya, sama-sama Kalimantan ini. Nanti kalau anak Riau juga ada, nggak apa-apa. Riau juga sering kebakaran. Jadi bisa penuh penghayatan. Ya, gimana Rahilin? Kok nggak ada suaranya? Tidak ada yang merespon. Anak Kalimantan, silakan. Putra-putra Kalimantan ikut menjawab. Analisis luas kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan sejak 2000, berarti di sini independent variable-nya apa? Ingat tadi bahwa time series itu menjadi variabel independen untuk growth, development, and succession. Permisi Bu Hendeng. Oke, silakan. Oke, saya Yudhistira Ibrahim dari kelas A, izin mencoba menjawab karena panggilan anak Kalimantan. Karena tadi di bagian independent variable-nya itu salah ya, karena probabilitas itu ngukurnya artinya kan tergantung lingkungannya sebenarnya. Karena probabilitas kan kita tidak tahu kerja alam secara pasti. Kalau saya pribadi kan Ibu menanyakan yang invariabel. Yang independen tuh karena tadi Ibu bilang dari time series, jadi kita sudah tahu waktunya persisnya tahun 2000, nanti dibandingkan sama yang tahun ke depan sama tahun sebelum. Jadi luasnya itu jadi dependen luasnya. Baru yang kedua itu independennya tuh dari, sebenarnya saya mikir ke lokasi sih Bu, yang Kalimantan, cuma ini kan ini terlalu umum, jadi yang hutan yang daerah mana ini kan belum tahu ya. Jadi ini saya masih belum bisa pastikan itu independent variable, tapi yang udah pastinya tuh jenis daerah yang diamatin tuh hutan sama lahan Bu. Dan lokasinya pasti Kalimantan itu yang independent variable kalau dari pengamatan dan pemahaman saya. Yang untuk lainnya saya belum menemukan begitu kalau dari saya. Coba independent variable-nya apa? Independent. Bebasnya, yang bebas. Variabel bebasnya apa? Time series yang tadi Ibu katakan. Ya, time series-nya berapa? Tahun berapa? Kalau di sini kan tahun 2000 Bu, yang diamati sejak tahun 2000. Berarti tahun berapa saja? Masih tergantung ke penelitian, bisa 10 tahun. Nah, makanya misalnya. Oh, artinya setiap 5 tahun, menjadi tahun 2000, 2005, 2010, 2015, 2020 Bu. Jadi setiap tahun 5 tahun. Oke. Nah, itu adalah independent variable. Oke, ya terus dependent variable-nya apa? Variabel terikatnya apa? Nilai luas luas daerah yang terbakar Bu, oleh kebakaran hutan. Nilai luas daerah, bukan luasnya, nilai luas daerah. Karena kalau luas saya takutnya cuma kata jadi dianggap nominal Bu, takutnya. Berdasarkan pengalaman enggak lah. Ya enggak mungkin lah. Masuk luas adalah nominal. Saya cuma takut kalimatnya saja, bukan ya enggak lah. Nilai. Takutnya ada kata nilainya tuh Bu yang menjadi pembeda. Ya kalau luas itu pasti kan value, enggak mungkin toh luas itu adalah apa sejenis apa kata sifat.
Saya khawatir di Oh situ ya, dari ya, kemarin. ya, ya luas. Luas bisa kata sifat, tapi luas di sini bisa menjadi value, ada value-nya gitu. Luas apa? Luas luas hutan dan lahan yang terbakar, Bu. Ya, jadi luas hutan yang terbakar, ada luas lahan yang terbakar gitu. Berarti itu datanya ada di sini, luas. Ya, gitu. Jadi bisa nanti hasilnya bisa peningkatan atau penurunan, tapi yang jelas di sini luas, betul. Jadi ini yang salah di bagian ini. Kira-kira begitu yang perlu disampaikan. Growth. Kalau ini pertumbuhan ikan nila menurun semenjak dibangunnya pabrik tenun di Kota Garut. Ini ya juga semenjak, kemudian sejak. Tadi semenjak, ini sejak juga. Jangan-jangan ini cuma copy paste. Kok sama gitu loh, Bu Endang. Ini apa similarity-nya tinggi. Gimana ini? Siapa ini? Punya siapa ini? Usulannya siapa ini, Mas Arya? Terus ininya juga kayaknya mirip ini, salah ini. Mohon maaf Bu, yang bagian-bagiannya itu bisa dilihat di paling bawah Bu, di scroll ke bawah Bu, ada bagian-bagiannya. Yang nomor 1 itu kalau tidak salah punya Bukan, Bu Endang nggak mempermasalahkan who. Bu Endang mempermasalahkan kenapa kok ini similar gitu loh with ini gitu. Ini semenjak, ini sejak gitu loh. Cuman diganti kotaknya sama objeknya gitu. Stoe kanila, toe udang gitu loh. Jadi ini yang maksudnya Bu Endang itu teman-teman itu harus punya pemikiran yang orisinil gitu loh. Karena dosen itu pernah jadi mahasiswa. Dan biasanya kalau kita memikirkan dari kita sendiri itu beda, completely different gitu. Jadi contohnya yang punya putri-putri tadi itu loh, lah kan nggak sama. Lah ini kok sama mirip gitu, semenjak terus sejak gitu. Jadi kebetulan kan salah. Ini juga, tapi ini enggak. Ini ada semenjaknya, tapi ada sejaknya juga mirip. Ya wis lah, nggak apa-apa. Tapi kalau di Bu Endang ya, kalau kalimat anaknya Bu Endang gini disalahkan. Kalau nggak mau disalahkan, ya, alhamdulillah nggak jadi anaknya Bu Endang. Ya, gimana Mas Arya? Apakah memahami apa yang disampaikan Bu Endang? Ini waktunya kurang dikit. nggih Bu. Paham ya? Sekarang development. Supaya tidak sakit mata, ini development di sini. Ini peningkatan area sawah padi yang mengalami gagal panen semenjak hujan yang berkepanjangan dan peningkatan curah hujan. Jadi mungkin kalau ini hujan jangan ditulis 2 kali ya. Jadi ini bisa semenjak La Nina gitu. Semenjak ada La Nina. Peningkatan area sawah. Berarti bagaimana Mas Arya ini development nih ya. Ini kaitannya dengan produksi sebetulnya. Jadi oke, Bu Endang area sawah itu bisa ini kalau luas Bu Endang sebetulnya lebih senang pada growth. Mungkin ini bukan ini mungkin yang ini aja. Atau ini perkembangan kualitas dan biota air pasca restorasi kolam bekas galian tambang. Kalau yang ini cocoknya suksesi, saudara-saudara. Perkembangan kualitas biota air pasca restorasi itu bagusnya di suksesi.
Ini pernah dilombakan ya mahasiswa. Ini aja produksi buah jeruk meningkat sejak pembuatan waduk Kota Garut. Berarti silakan siapa ini yang membantu Bu Endang mengundang mas-mas yang ada. Abdullah bisa nggak? Abdullah Mauladawilah. Silakan. Ya, Bu. Silakan Mas, variabel independennya apa? Produksi buah jeruk. Ini produksi buah jeruk meningkat sejak pembuatan waduk. Variabel independennya apa? Bu, produktivitas jeruk. Independen, bebas, independen. yang bebas. Iya. Yang bebas. Yang bebas dulu. Yang bebas berarti Kota Garut sejak 2015. berarti tahunnya, Bu. Tahunnya. Baik, tahun berapa saja misalnya? Tahunnya bisa berarti 2015 atau 2016 juga bisa. Atau 2014. Tapi ya, betul. Ya, jadi bisa 2014, 2015 dan tahun sekarang gitu. Tapi selain itu apa? Selain itu independent variable-nya apa? Selain itu, karena ini kan Kota Garut kan, Sucin Raja. Pembuatan waduk Sucin Raja Kota Garut. Berarti apa? Berarti kondisi tanahnya juga. Hah? Kondisi tanah. Apa namanya? Itu lokasinya. Iya, betul. 100 tak tunggu-tunggu sampai Mas. Ya, lokasi itu harus ditulis sebagai variabel independen karena Bu Endang nggak bisa, cuman ke Kota Garut itu 1 titik gitu nggak bisa. Bu Endang harus ke petani 1. Boleh nggak lokasi itu diwakili petani? Boleh, petani 1, petani 2, petani 3, petani 4 gitu boleh gitu. Jadi itu sebagai independent variable. Terus di sini produksi jeruk itu ya variabel yang datanya apa, Mas? Produksi jeruk variabel datanya. Apa, Bu? Tadi? Kalau produksi buah jeruk itu loh, itu yang diukur oleh Bu Endang apa? Jumlah itunya, Bu, jumlah itu hasil panennya mungkin, hasil panennya dari waktu ke waktu, Bu. Hasil panen. Hasil panen. Terus apa lagi? Terus mungkin apa namanya kualitas dari hasil panennya, Bu. Mungkin Apa? kalau ada kualitasnya mungkin, Bu, yang diukur. Ya, kualitasnya. Jadi yang kategori besar, kategori kecil gitu bisa. Terus apa lagi? Terus apa? Kualitas, terus itu kuantitasnya. Bisa waktu panen, ya kan? Bisa waktu panen. Jadi misalnya gini, pertanian itu bisa begini. Jadi produksi katakanlah misalnya 100 ton gitu ya. 100 ton itu tadi panennya selama hanya 2 bulan dibandingkan 200 ton tetapi waktunya 6 bulan. Itu beda. Karena kalau 200 ton 100 ton dalam waktu 2 bulan ini berarti kan harus segera terjual gitu kan.
Lah kalau itu 200 ton tetapi waktunya bisa lebih panjang gitu. Itu berarti dia tidak perlu menderita kerugian kalau pada suatu waktu itu pasarnya jenuh gitu. Jadi waktu panen jumlah pemanenan itu bisa juga untuk produksi. Ya ini pelajaran agronomi namanya. Ya saya kira gitu Mas Abdullah sudah paham. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang lain ada kepahaman juga. Ini karena waktunya sudah 9.08. Bu Endang persilahkan, belum masuk kepada succession dan itu kalau tidak ada pertanyaan, Bu Endang akan melanjutkan, tapi kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Tadi yang bertanya katanya hajatnya dipersilahkan lewat chat, tadi juga nggak mengechat sampai sekarang, jadi gimana? Ada lagi pertanyaan, saudara-saudara, anak-anak harapan bangsa ini? Ini ketua kelas B, Mas Zehan. Silakan. Iya, Ibu. Sampai ada pertanyaan apa enggak? Tadi sih Bu yang sebenarnya masih agak bingung aja yang growth sama development itu. Cuman tadi kan sama Ibu udah lebih dijelasin. Tadi sudah mulai lebih diulas tadi. Ya, kalau growth itu pertambahan berat, pertambahan biomasa, itu adalah growth. Kemudian kalau development itu adalah perkembangan. Ya, perkembangan itu misalnya ada organogenesis, nah, misalnya dari metamorfose, kayak gitu-gitu, itu adalah itu fruiting, flowering, itu adalah termasuk development. Terus apalagi ya, dari bayi sampai tua itu bukan growth tapi development sebetulnya. Kalau sampai pertumbuhan berat badan gini ya berarti dari awal mahasiswa sampai mau lulus begini ini berat badannya berapa itu growth. Tapi sampai kalau melihat adik yang kelas berapa ya? Kelas 5 SD, kelas 6 SD, terus kelas 7, kelas 8 gitu tuh kan dia ada development yang signifikan gitu. Misalnya suaranya jadi gede gitu ya. Itu development, itu bukan growth. Tapi kalau adik kita yang balita itu growth itu. Berat dari 5 kilo menjadi 10 kilo gitu, itu growth. Rambut kalian yang semula lurus jadi keriting, itu adalah bagian dari development. Semula nggak punya kumis, itu adalah development. Ya, jadi itu bukan growth. Termasuk growth ini, development ini termasuk ini ya, degradasi dari penyakit. Ya, misalnya penyakit degeneratif itu adalah development karena komplikasi dan terusnya itu berdampak ke sana ya. Berdampak ke sana, bukan growth. Kalau yang sekarang peningkatan jumlah pasien itu termasuk growth ya. Peningkatan jumlah pasien itu adalah growth. Terus kemudian kalau peningkatan komplikasi itu adalah development. Akibat COVID gitu misalnya itu adalah termasuk development. Ketua kelas C silakan. Bu Endang nggak apa. Yang kemarin mengingatkan Bu Endang ternyata kuliah praktikumnya jam 12. Iya Ibu. Ya silakan. Ini sih Bu, mungkin pertanyaan ya Bu. Kalau mungkin saya itu masih susah bedain growth kalau misalnya dia itu tumbuhan gitu Bu, karena sama suksesi gitu. Susah dibedainnya. Itu mungkin apakah ada perbedaan yang misalnya poin-poin penting gitu Bu yang bisa membedakan dengan jelas antara growth pada tanaman dengan suksesi gitu. Maksudnya kalau misalnya growth Kalau succession itu kan
perubahan komunitas ya. Perubahan komunitas. Kalau growth di sini itu biasanya memang pada level individu gitu. Jadi misalnya pertumbuhan ikan nila begitu, terus ini luas kebakaran itu oke. Terus kalau ini tadi restorasi itu kan perubahan vegetasi pasca restorasi itu kan nggak mungkin toh tanamannya hanya satu gitu. Kecuali kalau begini ya, pertumbuhan Dipterocarpaceae gitu ya. Pertumbuhan Dipterocarpaceae pasca restorasi gitu. Di lahan pasca tambang batu bara di Kabupaten Tanah Laut gitu misalnya. Itu mungkin bisa growth kalau itu. Anaknya Bu Endang itu juga bisa tanaman hidrosiding gitu ya, pertumbuhan tanaman hidrosiding gitu. Misalnya itu bisa pertumbuhan. Tapi yang diamati hanya pertumbuhan aja. Jadi biasanya kalau suksesi itu kan nggak bisa waktunya pendek, ya kan? Suksesi kan nggak bisa waktunya pendek. Ya ada juga sih sebetulnya pendek. Nah, misalnya suksesi yang kemarin itu contohnya pada itu apa dekomposisi bahan organik gitu. Misalnya sekarang ada sampah, kemudian besok menjadi kompos. Itu waktunya mungkin bisa 1 minggu, mungkin kalau bahannya lunak ya. Tapi kalau bahannya kurang lunak atau daun, sampah daun, ranting dan sebagainya gitu ya mungkin kira-kira 3 bulan gitu. Nah, itu suksesi. Suksesi kalau seperti itu. Jadi yang paling jelas membedakan suksesi itu adalah biasanya terjadi pada komunitas. Jadi suksesi itu adalah perubahan komunitas. Sementara kalau growth itu bisa jadi certain spesies begitu untuk gampang-gampangannya. Kecuali kalau ini misalnya Dipterocarpaceae itu kan nggak mungkin satu spesies toh. Jadi ya misalnya ini pertumbuhan mangga, pertumbuhan jeruk, pertumbuhan ikan, pertumbuhan larva nyamuk gitu, misalnya seperti itu. Tapi kalau perubahan komunitas nyamuk pasca penebangan hutan gitu misalnya gitu ya kan nggak bisa diamati hanya hari ini besok lusa gitu kan nggak bisa. Itu bisa jadi suksesi, harus penebangan, habis penebangan hutan berarti setelah penebangan kemudian sekian bulan setelahnya gitu mungkin gitu. Jadi ya memang tergantung pada permasalahannya ya. Jadi kalau suksesi biasanya memang rata-rata waktunya bisa lebih panjang. Misalnya suksesi pada genting yang barusan dibangun rumah gitu ya. Saya punya rumah terus kemudian dicat gitu kan, kalau genting masa kini itu dicat gitu, terus kemudian nanti kan lama-lama terlapuk gitu ya, terus kemudian keluarlah lumut-lumut gitu ya. Habis lumut itu kalau dibiarkan bisa tumbuh rumput-rumput gitu. Nah itu kan nggak mungkin setahun 2 tahun nggak bisa. Mungkin lebih ini di rumah Bu Endang ini sudah sejak 2007 sampai sekarang berarti sudah 14 tahun. Itu belum kelihatan lumut gitu. Ya, jadi ini padahal sudah 14 tahun gitu. Jadi teman-teman kalau growth itu agak waktunya biasanya nggak gitu amat panjang gitu. Ya, tapi nanti harus dilihat kasusnya. Ini karena sudah jam 9.15, dipersilakan Bu Endang ada lagi pertanyaan? Terima kasih baik Ibu, sudah sangat jelas. Sama-sama. Teman-teman silakan teman-teman mereview punyanya kelompok masing-masing dan merevisi mudah-mudahan itu menjadi bahan belajar untuk mengikuti kuis minggu depan ya. Bu Endang akan memberikan kuis sebelum hari Selasa.
Jadi pada Senin malam Bu Endang akan memberikan kuis. Jadi Selasa Bu Endang sudah tahu nilainya dan Bu Endang akan memberitahukan jawaban yang benar supaya kalian bisa ketika UAS bersama catur ya, topiknya bercatur, itu kalian bisa lebih bagus. Mahasiswa yang nilainya lebih dari 81 itu berarti boleh tidak ikut UAS. Jadi Bu Endang akan menyamakan nilainya, disamakan dengan yang kuis tadi. Kira-kira itu yang bisa disampaikan Bu Endang. Bu Endang mohon maaf yang sebesar-besarnya jika kalian masih ada kebingungan dan ada yang tidak berkenan. Maksudnya Bu Endang adalah untuk memberikan tambahan penjelasan, tapi mungkin dengan keterbatasan yang dimiliki Bu Endang agak jadi bagi mahasiswa yang masih benar-benar membutuhkan perhatian lebih, silakan chat Bu Endang, nanti akan dibantu. Saya kira demikian. Mohon maaf, tetap sehat, mematuhi prokes, taat pada orang tua, itu adalah kunci sukses ya anak-anak. Jadi mengamalkan semua ilmu yang diberikan sebelumnya supaya mendapat kemanfaatan yang besar. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu. Ya, sama-sama. Ditunggu laporannya masing-masing ketua kelas ya. Permisi